kebayang nggak sih ada satu pulau yang saking padatnya, populasinya bisa ngalahin negara-negara raksasa di dunia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri di balik Pulau Jawa. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Ini gila sih, lebih dari 150 juta orang tinggal di sini. Ya, kalian nggak salah dengar. Coba bayangin deh, jumlah segitu tuh sama kayak seluruh penduduk negara besar. Tapi semuanya ngumpul di satu pulau. Biar lebih kebayang ya, jumlah ini jauh lebih banyak dari total populasi negara sebesar Rusia atau bahkan Australia. Skalanya itu udah level yang susah banget buat dipercaya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di Jawa itu, tiap 1 kilometer persegi isinya ada 1.000 orang lebih. Bandingin sama Sumatera yang cuma sekitar 100, atau Rusia yang cuma 9 orang. Jomplang banget kan? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kok bisa? Oke, kita dalemin lagi ya. Kalau aja Jawa itu negara sendiri, wih, dia bakal langsung masuk jajaran 10 besar negara dengan populasi terbanyak di dunia. Ini bukan lagi soal pulau yang rame, ini udah jadi fenomena global. Jawaban pertama dari teka-teki ini tuh ternyata ada di bawah tanah. Ya beneran, akarnya tuh dalam banget, ada di kondisi geologi Jawa yang super unik. Mungkin kedengarannya serem ya, tapi justru gunung-gunung berapi aktif di Jawa itulah kuncinya. Jadi setiap kali ada letusan, abu vulkaniknya kan nyebar tuh. Nah, abu itu kaya banget sama mineral yang bikin tanah jadi subur lagi dan lagi. Jadi simpelnya gini, aktivitas vulkanik ini tuh ibarat hadiah buat pertanian. Tanah yang harusnya udah capek dan gak subur, jadi bisa di-recharge terus. Makanya, tanah di Jawa bisa ngasih makan jutaan orang dari dulu sampai sekarang. Oke, tanah subur udah jadi modal utama. Tapi itu baru setengah cerita loh. Sekarang kita lihat gimana peran manusia melipat gandakan keuntungan dari alam ini. Coba lihat data ini deh, ini keren banget. Luas Pulau Jawa itu cuma sekitar 7% dari seluruh daratan Indonesia. Tapi produksinya setengah dari total beras nasional. Produktivitasnya luar biasa banget. Nah, disinilah siklusnya dimulai. Tanah vulkanik yang super subur itu cocok banget buat nanam padi. Masalahnya, nanam padi itu butuh banyak banget orang. Jadi, punya keluarga besar itu malah jadi aset. Makin banyak orang, makin banyak yang bisa kerja di sawah. Jadilah semacam lingkaran umpan balik. Tanahnya bisa menghidupi banyak orang, dan pertaniannya butuh lebih banyak orang lagi. Boom, populasinya meledak. Karena populasinya terus-terusan tumbuh, Jawa secara alami jadi pusat segalanya. Kayak magnet gitu, yang narik semua sumber daya dan orang-orang buat datang ke sana. Dan ini bukan baru-baru aja loh. Dari zaman kerajaan kuno, terus lanjut ke masa kolonial, sampai sekarang jadi pusat ekonomi modern, semua kekuasaan dan pembangunan itu kayak kesedot ke Jawa. Makanya pulau ini jadi magnet yang kuat banget buat orang dan juga modal. Oke, kita udah lihat kan gimana ceritanya Jawa bisa jadi sepadat ini. Tapi semua itu ada harganya. Dan jujur aja, harganya nggak murah. Nah, inilah dia dilema modern yang dihadapi Indonesia sampai hari ini. Konsekuensinya tuh nyata banget. Mulai dari tekanan ke lingkungan yang luar biasa berat, sampai ketimpangan pembangunan yang jomplang banget antara Jawa dan pulau lainnya. Gimana nggak? Semua fasilitas terbaik, dari sekolah sampai rumah sakit, adanya di Jawa. Ya jelas aja orang-orang dari luar pulau pada datang ke sini, yang akhirnya bikin masalahnya jadi makin ruwet. Sebenarnya pemerintah udah coba loh ngatasin ini. Kalian mungkin pernah dengar program transmigrasi kan? Itu tujuannya buat mindahin orang keluar Jawa. Tapi ya tetap aja populasi di Jawa nggak kebendung, naik terus. Nah, dari sini muncullah sebuah rencana yang super ambisius. Sebuah upaya buat menyeimbangkan lagi negara ini. Ide yang, mungkin bisa mengubah peta permainan. Dan inilah dia langkah radikalnya, pindah ibu kota. Tujuannya tuh bukan cuma mindahin gedung-gedung pemerintahan ya, tapi lebih dari itu. Buat menciptakan pusat gravitasi baru, magnet ekonomi baru di luar Jawa. Harapannya ya biar pembangunan dan populasi bisa lebih nyebar, nggak numpuk di satu tempat aja. Pada akhirnya, ini jadi pengingat buat kita semua. Seperti kutipan ini bilang, kekuatan Indonesia itu bukan cuma ada di satu pulau. Justru kekuatannya ada di keragaman semua pulaunya yang saling bekerja sama. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah ibu kota baru ini beneran bakal jadi solusi buat semua ketimpangan ini, atau malah nimbulin masalah-masalah baru? Nah, ini pertanyaan besar yang cuma waktu yang bisa jawab.